Shalom, shalom dan selamat bertemu kembali. Salam sejahtera di dalam program podcast Perspektif pada kali ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena masih lagi dapat menemukan kita melalui dunia digital alam maya dalam Facebook Live kita, Hope Channel Asia Tenggara, untuk sekali lagi membincangkan dan berdiskusi tentang mungkin topik-topik yang hangat, yang merupakan of interest ya, menjadi minat bagi masyarakat kita, dan juga mungkin pertanyaan yang menjadi kerisauan, kekhawatiran ya, sementara kita hidup di dunia ini dan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, dan mungkin ada banyak persoalan yang bermain di minda kita. Perspektif ada jawabannya. Dan terima kasih karena masih lagi setia bersama-sama dengan kami dari episode ke episode untuk sama-sama berinteraksi dan mengambil bahagian dalam diskusi di dalam ruangan sembang live kita, live chat kita ya. Pastikan Anda tinggalkan komen Anda dan juga persoalan Anda di dalam Facebook live chat kita, dan moderator kami akan memberikan maklum balas secepat yang mungkin. Anda boleh menghubungi kami juga melalui YouTube channel kami, Hope Channel Asia Tenggara, dan juga melalui WhatsApp kami di nomor tambah 66 901 888 773. Saya ulang, nomor WhatsApp kami tambah 66 901 888 773. Jangan lupa untuk typekan hashtag perspektif ejaan dalam bahasa Melayu, dan tagline kita, jangan lupa tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Pada kali ini sekali lagi saya alu-alukan teman setia saya, Pastor Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah dari Universiti Antarabangsa Asia Pasifik di Thailand dalam Fakulti Pengajian Agama. Apa kabar Dr. Gerard? Bagus. Terima kasih setia menemani saya dalam perspektif setiap episode. Setiap episode. Dan untuk episode kali ini kita ada episode yang juga tidak kurang menariknya, tidak kurang panasnya. Kita akan berbicara soalan, sorga atau neraka. Sorga atau neraka. So ini kita berikan pilihan, sama ada memilih sorga ataupun memilih neraka, dan apakah konsep sorga dan neraka itu sebenarnya. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, nama Tuhan kami tinggikan. Kami bersyukur karena dipelihara, dijagai, dan disediakan dengan segala keperluan kami. Kami bersyukur juga Tuhan karena pada kali ini kami sekali lagi dapat bergabung untuk mempelajari, berdiskusi dan berbicara tentang destinasi akhir hidup kami. Adakah kami akan diyakinkan oleh firman Tuhan untuk memilih destinasi yang Tuhan telah sediakan dan tawarkan, sorga, ataupun kami lebih menuruti kehendak, desakan hawa nafsu kami dan kuasa kejahatan yang mau merampas kami daripada Tuhan dan membawa kami kepada kebinasaan ataupun neraka. Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami rendahkan diri kami untuk memohon supaya roh Tuhan yang memimpin dalam diskusi kami kali ini. Berkati semua teman-teman rakan yang sudah bersiap untuk berdiskusi bersama-sama dengan kami, yang secara langsung maupun yang akan mengikuti siaran tertunda, siaran rekaman. Biarlah semua teman setia Hope Channel Asia Tenggara akan diberkati melalui program dan juga isi daripada diskusi kami pada kali ini. Kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Oke, surga atau neraka. Ini sebenarnya akan menjawab satu daripada 3 soalan yang begitu penting setiap kali kita, mungkin bukan dilahirkan lah, sudah pun boleh membuat pertimbangan dan boleh
mentafsir dan boleh membuat keputusan yang penting dalam hidup kita. Ya, dan 3 soalan itu adalah siapa saya, kenapa saya ada di sini, dan kemana saya akan pergi selepas ini. So who am I? Why am I here in this world? Dan where am I going after this, the next level. Dan of course jawabannya dia akan datang berbeza-beza menurut pahaman agama ataupun apa yang dunia ajarkan, keyakinan kita terhadap prinsip Alkitab mungkin bagi kita yang Kristen, dan juga imagination, ya, ada yang merubah pandangan dan juga tafsiran mereka sesuai dengan keadaan semasa. Ya, mereka melihat dunia digital, dunia global, AI dan sebagainya. So itu juga boleh mengubah jawaban ya, kepada persoalan itu. Kita tidak akan meluangkan masa yang banyak untuk menjawab soalan yang pertama. Yang kedua kita akan jawab nanti mungkin pada episode-episode yang akan datang. Kita mulakan dengan jawaban terakhir. Where am I going? Ya, dan banyak sebenarnya perspektif di luar yang memberikan kita sedikit informasi tentang hala tuju kehidupan kita. Ya, so mungkin Dr. Gerard ada beberapa perspektif yang pernah didengar ataupun yang sudah dilihat, diperhatikan. Ya, kita lihat pelbagai perspektif daripada pelbagai fahaman, falsafah maupun agama. Yes. Mereka yang percaya kepada apa yang kita panggil supernatural itu akan mengatakan bahwa kita akan pergi ke suatu tempat yang bukan natural, bukan dunia nyata, bukan dunia nyata seperti ini. Dia mungkin akan pergi ke satu tempat yang tidak ada existence dia. Dia seperti itu saja. Dia sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Seakan-akan existence-nya sudah tidak ada juga. Ada yang percaya bahwa ini lebih kepada yang tidak mempercayai Tuhan. Yang percaya bahwa apabila seseorang itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, hidup ini adalah sebahagian daripada kosmos. Maksudnya, apabila hidup kita, badan-badan kita ini sudah disintegrate, maka atom-atom itu akan bergabung dengan kosmos. Itu kita sebagian daripada alam semesta, dia katakan. Nah, apakah benar ataupun tidak, kelihatannya logical sebab ya hidup kita ini kalau sudah menjadi abu pun ada atomnya di sana. Nah, menarik sekali. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa kita pergi sama ada kalau kita baik, kita akan pergi ke satu tempat Firdaus ataupun syurga, depending on bagaimana kita menamainya. Kemudian pergi ke tempat neraka contohnya. Nah, secara umumnya kita melihat bahwa kita boleh kategorikan hanya 2 sahaja yang kita panggil sebagai syurga ataupun neraka. Walaupun dalam sebahagian fahaman itu syurga itu mempunyai tingkat-tingkat yang banyak. Tingkat 1, tingkat 2 dan sampai tingkat yang ke-7. Kemudian neraka juga mempunyai tingkat-tingkat yang banyak sampai tingkat ke-7. Dalam fahaman yang lain lagi, dia katakan, oke, kalau kamu adalah seorang yang tidak juga jahat, tidak juga baik, maka kamu harus dilihat secara adil dan diberikan peluang untuk dibersihkan, dimurnikan dengan api ataupun apapun itu, dan diberikan tempat yang lebih baik. Banyaklah fahaman daripada Yunani, Romawi ini pada zaman yang dahulu. Sangat-sangat menarik. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang nyata pada hari ini, berada di antara down below, dia katakan, dan di sana
kamu akan hidup dengan memakan tanah. Ini banyaklah sekali. Dan inilah, tetapi secara umumnya hanya ada dua. Bagi mereka yang baik itu pergi ke tempat yang baik. Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ketika masih hidup, penghukumannya. Mendapat yang lain lagi. Ya, dan ada juga yang mungkin dalam proses untuk pemurnian itu sebelum sampai kepada satu keadaan di mana mereka menerima pencerahan sampai ke satu tahap di mana mereka sudah bebas sepenuhnya daripada kehidupan dunia ini. Ada juga yang percaya bahwa kita ada kitaran semula, dilahirkan berkali-kali, mungkin dalam rupa manusia ataupun dalam rupa haiwan. Kalau yang paling buruk ataupun dalam kasta yang berbeza, dilahirkan sebagai orang yang berada, orang pertengahan, ataupun orang bawahan, ataupun orang-orang yang tidak ada kasta, sesuai dengan apa perbuatan dan juga merits pahala yang kita kumpulkan sementara kita hidup. Ya, dan itulah proses yang harus dilalui sebelum mereka memahami bagaimana untuk keluar daripada kitaran itu. Ya, tetapi apapun pemahaman ataupun pandangan, persepsi dan perspektif ini, dia sangat mempengaruhi cara pemikiran, takwa kita dan juga gaya hidup kita. Ya, karena tumpuan kita adalah untuk menjamin masa depan kita selepas dunia ini. Ya, jadi itu merupakan satu peleburan yang sangat penting untuk kita lakukan, tingkatkan selagi kita masih ada di dunia ini dan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu agar masa depan kita selepas kematian itu terjamin. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, dia memang ada kesan yang begitu menyeluruh. Bukan sahaja pikiran kita, minda kita, gaya hidup, keyakinan kita, conviction kita, bahkan takwa kita, ibadah kita. So kita akan lihat dalam konteks kekristenan, dan juga ada beberapa agama lain yang ada konsep yang serupa, sorga dan neraka. Dan itu merupakan satu jaminan ataupun satu kepastian yang harus kita pegang. Ya, karena untuk mengetahui ada destinasi akhir yang baik, itu mendorong kita untuk hidup lebih baik dan memberikan kita pengharapan. Ya, pengharapan. So dalam konteks surga ini saya teringat bagi kita yang percaya kepada Kristus dan janjinya. Orang-orang Kristen kita percaya surga itu nyata, ya. Dan Yesus sendiri memberikan janjinya yang saya rasa sangat mudah dan tuntas dan begitu menghiburkan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, saya baca ayat 1, 2, dan 3 dan ke-4. Ya, ini penting juga yang ke-4 ini. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, jadi ini janji yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan juga kelompok orang-orang percaya sebelum meninggalkan mereka. Ya, dan dia mau mereka tahu bahwa itu bukan penamatnya. Ketiadaan, kemangkatan, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke sorga selepas itu nanti bukan penamat kepada pengharapan yang mereka pegang. Karena upah yang terbesar itu adalah tempat yang baru. Berpindah daripada dunia yang lama ini kepada dunia yang baru. Mungkin ada ulasan tentang ayat ini. Sangat menarik sekali sebab Yesus telah menjanjikan tempat itu dan saya pikir kalau ada kenyataan yang sangat jelas
antara agama-agama tertentu di dunia ini. Saya pikir ini adalah kenyataan yang sangat jelas di mana kita ada destinasi yang jelas. Dan janji itu sudah diberikan juga bahwa destinasi itu memang ada dan sedang disediakan pada hari ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes ini sangat menarik sekali apabila kamu membaca yang terakhir itu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagaimanapun Thomas memberikan satu persoalan dia di sana. Dan saya pikir Thomas itu benar. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sudah semestinya Thomas dan murid-murid lain tidak tahu di mana Yesus mau pergi. Walaupun secara umumnya mereka pergi ke satu tempat dari mana asalnya Yesus itu barangkali. Tetapi mengenai jalan ke situ, siapa yang tahu bagaimana pergi ke tempat di mana Yesus pergi? Yesus menjawab kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh menarik. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saya pikir ini satu gambaran yang sangat penting. Kita tidak tahu jalan ke situ. Kita tahu tempat itu, tidak tahu jalan ke situ. Bagaimanapun, kata Yesus, kalau kamu mengenal aku, kamu tahu jalan ke situ sebab akulah jalannya. Dialah jalan itu, dia yang membawa kita ke sana. Dan saya pikir ini sangat-sangat menarik. Kenyataan yang pasti, tetapi juga memberikan kita map yang pasti, yaitu Yesus sendiri. Luar biasa. Dan yang paling penting adalah Yesus dari sana. Ya, dia berasal dari sana. Dia kembali ke rumahnya, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal dan dia berjanji untuk kembali. Dan ini adalah satu pengharapan yang begitu besar dan berbahagia bagi orang-orang Kristen. Karena Yesus yang datang dari surga itu, dia melayani di dunia, membuka laluan untuk kita mendapatkan kehidupan kekal itu melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan sekarang ini mempersiapkan bagi kita melalui pelayanan pengantaraannya yang sekarang ini sedang berlangsung. Tetapi inilah satu-satunya saya percaya pegangan agama di mana Yesus, the founder, dia assure, dia memberikan jaminan itu karena dia memang dari sana. Dan juga sangat jelas nih, dia tidak membiarkan kita untuk berusaha mencari jalan sendiri. Tetapi dia katakan, akulah jalan itu. Dan dia akan, kalau kamu mengenal aku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia sangat jelas di sini. Dan dia katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. So dialah GPS itu, dialah Google Map itu. Ya, selagi kita melalui jalan yang betul, laluan yang betul itu, kita pasti sampai ke tempat itu. Ya, dan saya suka dia lihat sebenarnya. Saya suka ilustrasi itu. Dia GPS, Google Map, dia juga jalan itu. Dan saya juga ingin menambah, dia juga driver itu. Itu yang kita sebutkan, kita punya ada seorang kawan saya yang mengatakan Google Map itu istri keduanya. Karena selain daripada istri yang duduk di tepi, ada istri yang 500 meter di depan, pusing ke kanan, 500 meter turn right, 2 kilometers turn left. Jadi kita tidak akan sesat selagi kita menuruti. Of course, kadang-kadang kita coba, mencari laluan lain atau mungkin terlepas dengar. Tetapi itulah saya percaya Yesus menghimbau dan memberitahukan kita dari masa ke masa, mengingatkan kita melalui pimpinan Roh Kudus juga membantu kita untuk melalui jalan yang ditetapkan supaya kita akan sampai ke destinasi, ke surga itu. So, ini adalah pengharapan dan ini juga adalah upah, ganjaran besar bagi orang-orang percaya. Tetapi of course dia datang kemudiannya. Dia datang kemudian dan menurut Yesus dia akan membawa kita ke sana apabila dia sudah kembali. Dan tujuannya supaya kita tidak akan lagi terpisah daripada
Dia. Ya, kita tidak akan terpisah daripada Dia dan berdiam bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. So, berbeza dengan perspektif yang lain itu, ada pengharapan itu, surga. Dan penghakim ataupun selepas kematian kita ada satu proses kelahiran semula, ataupun mungkin ada proses penghakiman di bawah dalam alam kubur, dan menurut pegangan agama yang berbeza-beza ada transit place, penyiksaan dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana kita boleh meyakinkan teman-teman kita yang mungkin masih lagi ada diselubungi oleh perasaan khawatir karena perkara-perkara ataupun pegangan yang mereka terima dan mereka pegang, sehingga itu yang membentuk cara pemikiran dan bagaimana mereka melakukan gaya hidup mereka pada hari ini. Mungkin apa yang kita boleh. Menarik sekali itu. Saya ingin memulakan itu ke perspektif dalam untuk menjawab soalan itu ataupun komen untuk mukadimahnya dulu. Soalan itu adalah ini. Kristen, saya ingin menyebut ini dan dinyatakan dalam Alkitab, adalah agama satu-satunya agama yang mendasarkan keselamatan mereka terhadap kasih karunia Yesus. Dalam kepercayaan yang lain, dia hampir mengatakan, kalau tidak mengatakan, bahwa kamu harus mengerjakan hal-hal yang baik supaya kamu mendapat tempat di surga. Yes. Maksudnya kamu harus percaya ini, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kena discount lah pahala kamu ataupun sebagainya. Dan kalau tidak, itu kena karma dan kamu akan melalui satu kitaran yang begitu lama, beratus-ratus tahun dan sebagainya. Tapi agama yang kita lihat dalam firman Tuhan inilah yang mengatakan bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dengan percaya saja kepada Dia. Nah, disinilah saya pikir yang membezakan antara kepastian Kristen dibanding dengan agama lain ataupun kepercayaan yang lain. Sebab di sini kita tahu, walau sejauh mana ataupun sebaik mana kita mencoba untuk melakukan kebaikan, kita akan gagal. Kita akan kembali lagi kepada kemanusiaan kita dan akhirnya kita akan putus asa dan sebagainya. Apalagi harapan kita kalau sudah putus asa. Bagaimanapun, Kristen basically mengatakan bahwa you are saved by grace through faith alone, dan yang itulah Yesus, itulah jalan kebenaran hidup. Dia GPS, dia juga driver dan sebagainya. Dia yang melakukan semuanya. Yang harus dilakukan adalah menerimanya. Jadi sinilah beza bagaimana kehidupan itu. Kita bergantung kepada kasih karunia Yesus. Dan kasih karunia itulah yang memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus, memimpin kita bagaimana untuk menjadi baik. Walaupun kita jatuh, walaupun kita berdosa, itu tidak bermakna yang kita bukan lagi anak Dia. Kita masih lagi anak Dia, masih lagi ada hubungan itu. Jadi kita akan sentiasa hidup dengan sukacita. Walaupun jatuh, kita mendapat pengampunan dan mendapat sukacita sebab kita percaya bahwa kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, di sanalah saya pikir bagaimana apa yang kita hadapi pada hari ini akan meyakinkan kita bahwa kita akan tiba di sana sebab siapa Yesus. Ya, menarik sekali ya, karena untuk pegangan-pegangan agama yang lain itu saya percaya hampir kesemuanya dia bersandar kepada usaha dan perbuatan mereka sendiri. Sistem keselamatan itu berbeza. Ya, sistem itu lebih kepada apa yang saya harus lakukan, ya, untuk memastikan pahala saya itu mencapai sekurang-kurangnya yang minimum untuk saya pas, untuk saya boleh lanjut dan menikmati firdaus ataupun pencerahan ataupun apa sahaja keadaannya yang akhirnya itu. Berbeza dengan kekristenan, Yesus telah pun melakukan semua itu untuk memastikan laluan kita itu mudah, ya, dan kita ini berada di bawah payung rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, dan kehidupan kita lebih bebas, ya, dan kita hanya perlu lebih
membina perhubungan pribadi dengan dia, lebih intim mengetahui rencana dan kehendaknya dan menuruti. Tetapi penurutan kita bukan berdasar atas prinsip sistem merit. Ya. Ya, penurutan kita itu karena kasih. Ya. Ya, kasih kita kepadanya. Ya, kita memanggil itu sebagai buah, bukan pahala, tapi buah terhadap merit yang Kristus sudah berikan kepada kita. Jadi kita berbuah. Yes, Dan penurutan itu adalah buahnya. Yes. Saya ingin mengutip beberapa ayat dalam buku Wahyu untuk lebih memberikan ataupun mengukuhkan tawaran yang kita ingin cadangkan ataupun tawarkan kepada teman-teman kita dalam Wahyu 21 ayat 4 tentang surga, ya. Wahyu 21 ayat 4, Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan dan kesakitan kerana hal-hal yang lama sudah berlalu. So, surga itu sebenarnya dia adalah tempat yang begitu opposite dengan dunia kita. Apa yang terjadi di dunia ini akibat dosa akan restored, akan dipulihkan semula di surga, di mana kematian yang kita lihat terjadi di dunia, di sana tidak ada. Tangisan akibat kesedihan, kekecewaan, di sana akan mungkin tangisan sukacita, ya. Tetapi tidak lagi kesedih, tangisan kesakitan. Semua perkara-perkara yang jahat, yang negatif yang kita lihat di dunia ini, di surga itu tempat yang bertentangan, totally the opposite. Yang ada adalah hidup kekal, sukacita, dan persekutuan kita dengan Tuhan, muka dengan muka, yang selama ini terbatas oleh kerana dosa kita. Satu lagi ayat yang ke-11, yang memiliki kemuliaan Tuhan dan cahayanya bagaikan permata yang paling mulia, bahkan seperti permata yaspis sejernih kristal. Dan ini adalah satu gambaran tentang surga yang akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Tidak akan ada lagi kegelapan di sana, melainkan Yesus sendiri adalah terang yang akan menerangi, dan terang itu sendiri akan memberikan kehidupan vibrant, ya, sukacita kepada kita. Dan of course Anda boleh membaca Wahyu 21 dan Wahyu 22 untuk melihat gambaran tentang surga yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita melihat mungkin ada ulasan tentang ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan tentang kita surga. teruskan dahulu. Ya, oke. So kalau kita lihat neraka, ya, karena ini adalah opposite dari surga. Ya, jadi kita jelas bahwa dalam agama Kristen akhirnya surga, Ya. hidup kekal yang dinikmati selama-lamanya di surga. Dan surga itu bukan di dunia, ya. Di mana surga itu, Dr. Gerard? Boleh mungkin bagi tahu teman-teman kita di mana lokasinya sekarang? Ya, pada hari ini kita melihat surga itu berada di, kata Alkitab, dia berada di tingkat 3 langit. Nah, di sini mungkin agak mengelirukan, tapi kita melihat kepada world views Alkitab, di mana surga itu terbagi kepada 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah tingkat yang kita lihat, yang mempunyai, kita panggil atmosfera. Ya, atmosfera kita. Ya, kemudian tingkat yang kedua itu adalah yang di luar sana, outer di space. luar angkasa. Ya, luar angkasa. Kemudian tingkat yang ketiga itu yang kita tidak tahu di mana tempatnya, tapi disitulah dikatakan Alkitab tempat Tuhan tinggal. Dan di sana kita melihat juga Alkitab ada menyentuh mengenai Yerusalem baru, dan di sana Yerusalem baru itu nanti akan datang. Ya, dan of course semua ini akan terjadi apabila Yesus kembali menjemput kita. Kita sudah pelajari yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, yang hidup akan welcome, menyambut kedatangan Tuhan dan dipersatukan semula dengan orang-orang yang dikasihi, dan kita akan melalui satu perjalanan 3 langit. Itu adalah satu, ya, kita boleh bayangkan sekarang bagaimana perjalanan 3 langit itu. Ya, tetapi oke, itu adalah surga, dan itu adalah pengharapan yang mendorong dan sesuatu yang kita ada maksud, ada tujuan untuk hidup. Ya, there is a purpose in life oleh kerana surga itu yang disediakan Tuhan. Ya, menarik juga bagi saya
terfikir bahwa bagaimana kita melihat kepada di mana kita akan pergi, dia punya destinasi itu. Dia sangat berkaitan dengan siapa saya ataupun kita punya asal usul, origin kita. Yes. Sebab kalau kita percaya bahwa kita ini berasal daripada monyet, maka akhirnya akan juga berakhir seperti itu, kembali seperti itu. Tetapi kalau kita katakan kita berasal daripada tangan pencipta, Bapa kita, maka bukankah kita akan kembali di tempat yang sama. Ya, jadi itu sendiri ya memberikan mempengaruhi penerimaan kita terhadap destinasi akhir. Oke, sekarang neraka. Neraka ini opposites ya daripada surga, dan ramai yang bahkan dalam dunia kekristenan sekalipun percaya bahwa neraka ini juga tempat yang nyata, yang wujud pada ketika ini, dan di sanalah mereka yang berdosa ataupun mereka yang jahat, mereka yang tidak menuruti, yang menyangkal Yesus, mereka akan disiksa selama-lamanya. Ya. Jadi ada juga of course pegangan-pegangan lain yang kita sebutkan tadi, mereka percaya ada tempat penyiksaan itu. So adakah penyiksaan kalau dari segi konteks kekristenan yang yakin kepada perspektif firman Tuhan, untuk percaya bahwa ada tempat penyiksaan yang wujud sekarang ini? Karena itu juga datang daripada kekristenan. Saya tahu topik ini besar, tetapi untuk memberikan sedikit informasi ya sebelum kita masuk secara detail spesifik tentang neraka di episode yang lain. Ya, saya pikir ini adalah pengaruh daripada apa yang kita panggil fahaman dualistik. Di mana kalau kita katakan pada hari ini ada surga, maka dualistiknya adalah ada neraka. Kemudian ada juga rujukan-rujukan barangkali yang ditafsir tidak menyeluruh, tidak sepenuhnya mengatakan bahwa ada neraka di bawah bumi ini dan sebagainya yang wujud pada hari ini. Dan juga mengatakan bahwa neraka itu adalah simply kehidupan yang sengsara, itu adalah neraka dan sebagainya. Bagaimanapun kalau kita lihat daripada perspektif firman Tuhan, hal mengenai neraka dan membakar itu berlaku pada akhir ujung. Kita boleh lihat di dalam buku Wahyu, di mana apabila Yerusalem baru itu turun dan akan datang api daripada langit dan turun dan membakar. Saya pikir itu adalah neraka. Walaupun kadang-kadang ada dilihat di dalam Alkitab mengatakan bahwa ada neraka, ada api yang membakar berterusan pada hari ini. Kita harus memahami itu dalam konteks bahasanya, dalam konteks linguistiknya. Dia bukan bermakna yang dia masih berterusan. Sebab kalau dilihat daripada linguistiknya, dia katakan bahwa api yang membakar Sodom itu adalah api yang membakar selama-lamanya. Tetapi kita tidak melihat itu pada hari ini. Sudah padam, Sodom pun tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus melihat kepada linguistik penggunaan dan juga konteksnya di sini. Jadi pada hari neraka itu tidak ada, kalau berdasarkan Alkitab, tidak ada di bawah perut bumi dan sebagainya, tetapi dia adalah satu event, satu peristiwa. Dia bukan satu tempat, tapi satu peristiwa nanti. Ya, saya memilih dan lebih diyakinkan oleh pemahaman yang neraka itu merupakan satu event, peristiwa yang pastinya akan mengakhiri dosa si pembuat dosa daripada iblis dan sekutunya dan orang-orang yang berdosa, ya, dan itu adalah pembakaran terakhir yang akan membolehkan agar dunia ini diciptakan baru, ya. Jadi kita akan pelajari dari masa ke masa, ya. Tetapi apa yang penting, konsep kasih dan rahmat Tuhan ini, saya percaya tidak akan membenarkan ada neraka, penyiksaan yang
berterusan. Ya, karena saya percaya Tuhan mempersiapkan untuk upah dan ganjaran. Itu sudah dijanjikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14. Dia tidak juga sementara saya menyediakan tempat bagimu, aku juga menyediakan tempat bagi orang-orang yang jahat, yang perlu dihukum ataupun dibakar. Dia tidak sebutkan itu. Dan kita lihat dalam Wahyu, pembakaran terakhir itu, ya, api yang menyambar, yang melenyapkan, dan pada waktu itulah dunia akan diciptakan baru. Ya, jadi ini pemahaman yang agak mendalam, tetapi apa yang kita mau yakinkan adalah tidak ada neraka. Saya yakin tidak ada neraka yang wujud pada ketika ini sebagai satu tempat. Ya. Ya, sangat menarik. Tidak ada neraka, dan saya pikir itu sangat bertentangan. Ya, sangat bertentangan dengan siapa Tuhan itu, dengan kasih Tuhan, sifat Tuhan yang tidak menginginkan orang berdosa itu mati dan memberikan peluang kepada mereka. Itu sangat bertentangan. Kalaulah Tuhan itu sangat senang untuk melihat kepada umat, orang-orang ataupun ciptaannya itu, image-nya itu sengsara di bawah sana. Saya pikir Tuhan itu sangat luar biasa kasihnya, dan kalau sekiranya pun harus dihukum mati, bila itu suatu hukuman yang cepat, once, terus sekaligus tidak lagi, tamat. Tidak lagi akan membuatkan orang yang hidup pada hari ini sangat sedih. Sebab kita bayangkanlah, kalau kita tahu orang itu sangat jahat, dia pasti akan ke neraka. Tapi bila sudah lama, apakah saya senang kalau saya adalah seorang yang Kristen yang mempunyai kasih Tuhan, gembira sebab dia sedang sengsara di neraka? Tidak. Ataupun kalaulah ada di antara anak kita yang kita pikir jahat, dan satu-satunya yang kita boleh pikirkan adalah dia pergi ke neraka, dosa tidak dapat tahan. Bayangkan seorang Kristen yang memiliki kasih Tuhan dan mengetahui orang-orang jahat ini dibakar di neraka, dan dikatakan padan muka, you deserve it. Ya, saya rasa itu bukan pantulan kasih Tuhan. Itu sebab dalam Alkitab, juga dalam buku Wahyu itu, walaupun kita menangis, tetapi akhirnya air mata kita dihapuskan. Sebab saya pikir Tuhan punya cara untuk pada akhirnya menjawab semua persoalan kenapa mereka itu dihukum nanti. Bahkan Sodom dan Gomora pun disambar api itu sekaligus. Dia tidak terbakar terus-menerus, sehingga Abraham masih boleh lagi melihat, Lot pun masih boleh lagi melihat apa yang terjadi di dua kota itu. Oke, sebenarnya banyak lagi yang kita boleh bicarakan tentang surga atau neraka, tetapi kita berikan pilihan kepada Anda semua untuk menentukan destinasi akhir Anda. Dunia Kristen menawarkan surga yang akan diberikan ataupun dianugerahkan kepada kita apabila Yesus Kristus datang kedua kali nanti, dan membawa semua mereka yang sudah meninggal dalam Kristus dibangkitkan. Kita yang masih hidup akan menyambut kedatangannya muka dengan muka, ada penyatuan semula, dan kita akan dibawa ke surga, dan penghukuman terakhir bagi dunia ini selepas masa 1000 tahun yang kita akan pelajari pada episode yang akan datang, akan dibersihkan secara tuntas menyeluruh untuk menamatkan riwayat dosa, pembuat dosa dan orang-orang berdosa ini, dan dunia akan diciptakan semula. Ya, jadi kalau masih ada yang masih lagi yakin akan kewujudan neraka ini, marilah kita ubah persepsi kita, alihkan tumpuan kita kepada kasih dan rahmat Tuhan yang menyelamatkan bukan menghukum dan menyiksa. Ya, penyiksaan itu akan ada secara menyeluruh akhirnya nanti, ya. Tetapi pada masa yang sama pilihan di tangan kita, ya, dan kita tawarkan surga buat Anda, hidup kekal buat Anda. Yang penting jalannya. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau sampai kepada Bapa tidak akan sampai kalau tidak melalui aku. Dr. Gerard boleh tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan sebab Engkau telah mengirimkan
Yesus untuk kami, yang sudah menyediakan jalan untuk sampai ke destinasi akhir kami, yaitu surga. Terima kasih sebab apa yang telah dilakukan oleh Kristus yang telah menyelamatkan kami. Biarlah kami akan sentiasa bergantung dan menyerahkan hidup kami kepadanya, menerima Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Sertai para pendengar, biarlah mereka juga akan dapat membuat keputusan yang sewajarnya sesuai dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi bagi Anda semua yang setia menemani kami dari awal rancangan ini sehinggalah kepada saat ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi pada minggu hadapan. Satu lagi topik yang sudah pastinya begitu menarik dan kami doakan mudah-mudahan akan menjawab beberapa soalan penting dalam hidup Anda, membantu Anda untuk membuat keputusan dan pilihan yang terbaik. Sehingga kita bertemu lagi dalam podcast Perspektif, melihat dari perspektif berbeza. Kami yakin perspektif firman-Nya. Tuhan memberkati.